Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tri. Hari ini kita akan belajar membuat pola lengan puff ya. Pola lengan puff pada kebaya. Kurang lebih seperti pada contoh gambar ini ya. Di sini ada beberapa macam bentuk lengan puff ya. Nah, untuk membuat pola lengan puff ini, saya akan memakai ukuran lengan pada pola kebaya yang sudah pernah saya buat sebelumnya ya. Jadi saya tidak akan membuat pola kebayanya lagi. Di sini saya akan pakai pola yang ini ya. Di sini kita ambil ukurannya, lingkar lengan belakang di sini kita dapat 24 dan lingkar lengan depan 23 ya. Seperti ini ya, 24. Kita catat dahulu lingkar lengan belakang 24, lingkar lengan depan 23. Ukuran antara lingkar lengan belakang dan lingkar lengan depan tidak harus berbeda, juga tidak harus sama ya. Jadi sesuaikan dengan hasilnya apa adanya dengan pola yang kalian buat. Untuk membuat pola lengan puff, kita perlu membuat pola dasar lengannya terlebih dahulu, yaitu sama seperti yang sudah dipelajari pada video ketujuh ya. Ini video ketujuh, kita membuat pola dasar lengannya. Nah, di sini saya akan ulangi lagi cara membuatnya agar lebih jelas dan lebih ingat ya. Dengan patokan kita pakai ukuran lingkar lengan belakang ditambah lingkar lengan depan, lingkar lengan belakang 24 dan lingkar lengan depan 23. Sekarang kita mulai. Pertama kita buat garis dahulu ya, yaitu panjang lengan. Jadi panjang lengannya yang kita perlukan berapa? Di sini saya anggap panjang lengannya kurang lebih 57 ya. Di sini. Selanjutnya dari titik awal atau titik atas kita ambil ukuran ke bawah sebesar lingkar lengan dibagi 4 ditambah 3. Lingkar lengan di sini adalah total ya. 24 tambah 23 di sini adalah 47. Jadi total keseluruhan antara lingkar lengan belakang dan lingkar lengan depan. Berarti dari sini kemari adalah lingkar lengan dibagi 4 ditambah 3. Jadi saya ulangin, lingkar lengan yang dimaksud adalah total lingkar lengan belakang ditambah lingkar lengan depan. Di saya 24 ditambah 23 ya. Berarti 47 dibagi 4 ditambah 3. Kita beri tanda. Nah, dari titik ini kita tarik garis ke kiri dan ke kanan. Kita belum tahu ukurannya berapa, kita buat saja dahulu perpanjangnya. Seperti ini. Selanjutnya kita buat garis dari titik puncak menuju garis ini sebesar lingkar lengan depan dibagi lingkar lengan depan ditambah setengah ya. Lingkar lengan depan ditambah setengah. Jadi 23 ditambah setengah. Jadi dari sini kemari adalah lingkar lengan depan ditambah setengah. Selanjutnya kita buat garis juga dari puncak kemari ke garis ini sebesar lingkar lengan belakang ditambah setengah. Berarti 24 ditambah setengah. Selanjutnya garis ini kita bagi 4 ya. Jadi ini dibagi 4 ya. Tanda rintik-rintik ini adalah tanda bagi.
berarti ini dibagi sama besar. Selanjutnya dari titik puncak kemari ambil satu bagian ini atau satu ukuran ini. Tadi saya di sini dapatnya 5,8 yang satu ini ya, berarti kemari juga 5,8. Ini saya beri tanda ya, ini adalah aksen ya. Jadi ini saya beri tanda, ini dikasih tanda aksennya, artinya ini ngikutin ukuran yang ini. Begitu pula dengan yang ini ya, kita ambil satu ukuran ini. Ambil tanda ini, kemudian beri aksen, artinya ukuran ini adalah ukuran yang ini. Selanjutnya dari titik 1/4 ini kita naik kurang lebih 1,5 sampai 1,8 ya. Nanti ini naik 1,5 sampai 1,8. Nah, kemudian dari sini, dari 1/4 yang ini kita bergeser 1. Kemudian dari sini kita masuk 1,3. Nah, dari yang titik ini kita naik 1,5 sampai 1,8 juga. Nah, selanjutnya kita bisa bentuk ya. Dari sini kita menuju yang bergeser 1 ya. Baru ke titik 1,3 ini. Jadi ini puncak lengannya sudah kebentuk ya. Selanjutnya dari titik puncak kita turun ke bawah sebesar panjang tangan dibagi 2 ditambah 2,5 ya. Panjang tangan tadi saya pakai berapa, 56 ya, 56 atau 57, berarti dibagi 2 ditambah 2,5. Ini adalah kurang lebih jatuhnya siku ya. Panjang tangan dibagi 2 ditambah 2,5. Kemudian kita buat garis ke kiri dan ke kanan. Dan ini untuk yang bawah juga sama ya, panjang tangan yang bawah kita buat garis ke kiri dan ke kanan. Nah, selanjutnya kita tentukan ukuran pergelangan tangan ininya ya, mau berapa. Kita bisa ukur kemari ya. Biasanya orang pakai ukurnya ke sini ya. Kalau kemari boleh aja, kemudian kasih kelonggaran ya, ke sini berapa, atau sesuai selera maunya lengan bawahnya berapa.
Di sini saya akan pakai ukuran 24 ya. Jadi lingkar lengan bawahnya itu adalah 24. Nah, terus kita ukur dahulu yang di sini. Ya. Dari sini kemari berapa, kemudian dari sini kemari berapa. Yang ini 18,5 ya. Ini 18,5 dan yang ini adalah 19,5. Berarti dari sini kemari adalah 18,5, dari sini kemari adalah 19,5. Berarti selisih dari jarak pertengahan ini ke kiri dan ini kemari itu adalah 1 cm ya. Berarti kita buat yang di sini juga harus sama ya. Selisihnya tuh harus 1 cm. Atau kita hitung 24 dikurang 1 dahulu ya, karena ada selisih 1 cm. Nah, berarti 23 dibagi 2 sama dengan 11,5. Berarti kemari adalah 11,5 ya. Dari sini kemari 11,5. Nah, kemari berarti 12,5. Nah, kalau kita ukur ini otomatis dari sini kemari adalah 24 cm ya. Jadi dari ukuran kemari sama ini ada selisih 1 cm. Ini dimaksudkan agar dia bentuknya lurus ya. Jadi selisih kiri dan kanan tuh seimbang, atau selisih depan dan belakang itu sama ya, biar dia bentuk tangannya tetap lurus. Nah, selanjutnya kita ukur ini, kita mau lingkar sikunya berapa ya. Lingkar sikunya kita ngukur seperti ini ya. Jadi seperti yang sudah diajarkan pada video ketiga, cara mengukur lingkar siku ya. Nah, lingkar sikunya mau kita paskan atau tambah kelonggaran. Di sini saya anggap lingkar sikunya dapat 27 ya. Kita mau dipaskan tetap 27 atau boleh juga tambah kelonggaran. Misalnya kurang lebih kelonggarannya 3 cm, berarti 30. Di sini saya akan pakai kelonggaran 30 ya. Berarti harus ada selisih ya. 30 dikurang 1 sama dengan 29 dibagi 2, 14,5. Di sini kemari 14,5. Berarti kemari 15,5. Dari sini kemari kita ukur 30 cm ya. Jadi sini saya dapat 14,5, kemari 15,5. Jadi selisihnya juga sama ya, 1 cm antara depan dan belakang. Nah, baru kita bisa bentuk ya. Kita bentuk seperti ini. Ini boleh agak melengkung, tapi jangan terlalu melengkung banget ya. Kecuali bahan yang kita pakai benar-benar sangat lemah seperti sifon atau brokat tanpa lapisan ya. Itu bisa kita melengkung sekali. Nah, ini adalah pola dasar lengannya ya, sudah selesai. Nah, sebelum kita lanjut berikutnya, ini perlu kita ukur juga ya, yaitu lingkar lengan atas, yaitu lingkar lengan bagian ini ya. Nah, kalian ingin seberapa longgar atau seberapa ketat lingkar lengan atas ini. Di sini saya tidak bisa tentukan harus berapa ya, karena lingkar lengan atas ini kan setiap orang beda-beda. Walaupun bentuk badannya atau ukuran badannya sama, belum tentu lingkar lengan bagian atas sama ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, untuk menentukannya ini kalian bisa pelajari video ke 23 dan 24 ya. Cara memperbaiki agar lingkar lengan bagian atas ini sesuai dengan ukuran kita. Jadi kalau misalnya pola ini ternyata bagian sininya sempit karena lingkar lengannya besar, kita bisa rubah ya, yaitu dengan cara ininya, titik puncak ini kita lebih naik ya. Kalau ingin karena lingkar lengannya sini kecil, dia boleh diturunkan agar di sini lebih kecil. Paham ya? Jadi kalau kalian ingin bentuknya slim seperti ini, nah kalian harus pastikan dulu bagian area lingkar lengan atasnya ya. Nah, caranya bisa kalian pelajari di video ke-23 dan 24.
Ini perlu dipelajarin karena setiap orang mempunyai lingkar lengan atas yang berbeda. Nah, untuk ini saya anggap ini udah sesuai dengan ininya pemilik bajunya ya. Jadi kita lanjutkan untuk membentuk puffnya ya. Ini kita beri warna dahulu agar lebih mudah melihatnya ya. Setelah itu kita akan jiplak ke dorsal. Nah, jadi seperti ini ya hasil polanya. Dan ini termasuk dengan pola dasar lengan ya. Jadi ini masih pola standar atau pola dasarnya yang belum dibentuk. Jadi kalau kalian tidak ingin menggunakan tangan puff, bisa menggunakan pola dengan rumus ini ya. Dan jika bahan kalian hanya brokat saja atau bahan-bahan yang licin seperti satin ataupun chiffon, untuk yang bagian sini yaitu yang garis miring ini, itu bisa kalian kurang setengah ya. Jadi tidak pakai tambah setengah, melainkan lingkar lengan depan dikurang setengah atau lingkar lengan belakang ditambah setengah ya. Jadi dikurangin agar dia bisa lebih pas atau tidak terlalu banyak bahan sisa. Nah, ini jika kalian ingin menggunakan pola dasar lengannya, yaitu bukan tangan puff ya, jadi pola biasa saja. Tapi kalau yang ingin menggunakan untuk dijadikan pola puff, kalian pakai yang tambah setengah. Paham ya? Nah, sekarang kita akan bentuk pola puffnya. Ini sudah saya jiplak ya. Kita akan membentuk yang puff yang standar ya, yang kalau menurut saya ini puff yang normal. Itu kurang lebih seperti pada gambar contohnya ya. Jadi ukurannya standar saja, karena ada juga yang model puffnya tinggi sekali ya. Nah, kita yang pertama kita bentuk yang polanya standar saja. Ini sudah kita jiplak ya. Ini kita gunting ya. Pertama kita gunting, kemudian ini juga ke kiri dan ke kanan kita gunting, tidak putus ya. Kalau putus nanti ya kita sambung lagi, nggak masalah ya. Nah, seperti ini saya putus gak sengaja ya. Sekarang kita gambar kita buat garisnya dahulu. Kita buat garis lurus ya. Nah, ini kita bisa lem dahulu ya. Selanjutnya ini kita perpanjang dahulu ya. Ini kita kasih jarak ya, kurang lebih dari sini 3 cm ya, 3 atau sesuai dengan selera kalian, tapi standarnya 3 ya. Nah, ini juga sama, dari garis tengah kurang lebih 3 cm. Nah, karena ini putus, ini kita nempelnya kita sambungkan lagi dengan ujung ini ya. Seperti ini. Selanjutnya ini kita hubungkan. Nah, dari titik ini kita naik 3 cm ya. Kita naik 3 cm. Ini jarak dari sini kemari 3, ini 3, dan ini naik 3 cm. Nah,
selanjutnya kita buat garis lengkungan yang baru ya. Kalian bisa pakai penggaris atau juga boleh kalian pakai tangan sendiri ya, dibuat sebagus mungkin. Harus diingat ya, di sini tidak boleh lancip ya, titik puncak tidak boleh berbentuk lancip, jadi harus kurang lebih datar atau bulat ya, agak membulat. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah pola puff untuk yang modelnya standar ya. Dari sini naik 3 ya. Dari sini kemari naik 3 cm. Nah, ini dari garis tengah kita buka ini 3 cm, ini 3 cm. Kalau ingin lebih dibuka lagi juga bisa ya. Sekarang kita beri warna ya. Jadi seperti ini ya. Ini hasilnya. Jadi setelah dinaikkan 3 cm. Nah, ini adalah bentuk puff yang standar ya. Lalu bagaimana dengan yang bentuk puff seperti ini yang naiknya lumayan tinggi ya? Lalu bagaimana menentukannya? Nah, di sini kita lebih gambarnya seperti ini ya. Misalnya ini bahu, kemudian ini tangan puffnya. Nah, kita ukur atau kita kalian ingin tingginya itu seberapa. Misalnya di sini dia tingginya sampai 4 cm ya. Dia maunya tingginya sampai 4 cm. Nah, berarti udah naik ke atas 4, berarti sampai ke sini juga 4. Berarti udah 8 ya. Sama tambahan yang kemari yang beloknya mungkin 1. Berarti kalian bisa naik sampai 9 cm kemari ya. Jadi tinggi sekali ya. Di sini saya akan buat kurang lebih ujungnya saja ya. Karena yang berubah kan ini. Ininya bawahnya kurang lebih sama ya. Ini saya hanya membahas yang kenaikan puncaknya ya. Dari sini kita tentukan garisnya. Nah, dari titik ini kita bisa naik kurang lebih 9 cm dari yang tadi kita ukur ya. Jadi di sini kita mau tingginya 4 cm, berarti tinggi naik 4, turun ke bawah 4 ya. Jadi bentuknya ya, paham ya. Jadi ini bisa naik 9 sampai 10 cm. Nah, baru bisa kita bentuk. Semakin tinggi juga secara otomatis kerutannya semakin banyak ya. Karena kan selisih dari puncak lengannya itu. Selisih dari puncak lengannya itu kan berarti lebih besar dari selisih lingkar lengannya ya. Jadi lingkar lengan ini ditambah ini akan lebih semakin besar jika ini semakin dipertinggi ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini kita naik dari sini 9 cm. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi
bawahnya berarti juga seperti ini ya. Jadi dia tinggi sekali ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, lalu bagaimana jika ingin nih bentuknya dia tinggi? Nah, bagian lengan sini dia tampak gembung ya. Kalau untuk model yang ini dia ada puff ini, tapi bagiannya masih bentuknya slim ya. Jadi masih seperti ini, masih slim tangannya. Nah, untuk yang model ini bagian ini area sini dia tampak lebih menggembung. Nah, jika ingin modelnya seperti itu tampak menggembung, berarti yang bukaan sini ya, ini kan bukanya 3 cm. Ini semakin dibuka ya, dia semakin diperbesar agar iniannya juga semakin besar. Maka dia akan semakin menggembung. Ya, jadi bagian sini dia tampak menggembung terus mengecil. Paham ya? Jadi kurang lebih begini, seperti ini ya cara membentuk tangan puff pada kebaya ya. Jadi sampai sini paham ya. Jadi untuk video hari ini sampai di sini dahulu. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.